Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya kita memuji, meminta bantuan dan mengharapkan maghfirah atau ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejahatan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, juga dari kejahatan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapapun yang Allah Ta'ala anugerahkan hidayah kepadanya, maka tiada satu pun yang mampu serta bisa untuk menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak akan ada satu pun yang mampu serta bisa untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku, ruhku dan jasadku ini, jiwaku dan ragaku ini bersaksi, juga bermakna berjanji, bersumpah, berikrar, menyatakan Allah ilaha, bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, aila ma'buda, tiada yang disembah, wala mahbuba, tiada yang dicintai, wala matbu'a, tiada yang diikuti, wala khaufa, tiada yang ditakuti, illallah, kecuali hanya Allah wahdah yang tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi, aku, ruhku dan jasadku ini, jiwaku dan ragaku ini bersaksi, berjanji, bersumpah, berikrar, menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu, hambanya dan juga merupakan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salam salawat kami semua keharibaan Nabi kami, teladan kami, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian yang terjadi di alam dunia ini tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam dunia ini, dari yang besar sampai yang terkecil sekalipun, tidak ada satupun yang sia-sia. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah Ta'ala tidak segan-segan membuat perumpamaan yang sangat kecil, bahkan seperti semut sekalipun. Kemudian Allah katakan, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan,
Ini merupakan bentuk kebenaran dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir dia akan mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Untuk apa sih Allah ciptakan ini semua? Kemudian Allah nyatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Lewat ciptaan makhluk yang sangat kecil itulah kemudian bisa terpisahlah manusia, terkelompoklah manusia, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang sering kita baca ini, yang berjumlah 30 juz, 114 surat, sebagian mengatakan 6.666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang beberapa makhluk-makhluk Allah yang kecil, bahkan dianggap sangat remeh sekalipun, namun syarat dengan makna dan pelajaran. Dan itu Allah abadikan sebagai nama-nama surah dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama surah yang ke-27, yaitu surah An-Naml yang berarti semut. Yang kedua surah yang ke-29, namanya surah Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Yang ketiga surah yang ke-16, namanya surah An-Nahl yang berarti lebah. Ketiga makhluk Allah ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini, selain mempunyai banyak keistimewaan, juga syarat dengan pelajaran-pelajaran yang hendak kita tinggalkan. Yang pertama adalah An-Naml, surah yang ke-27, surah An-Naml yang berarti semut. Semut pekerjaannya adalah menumpuk-numpuk harta. Hari-harinya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan harta yang dia kumpulkan bisa untuk kehidupannya bertahun-tahun lamanya. Sedangkan dalam kajian beberapa ilmuwan, umur semut itu tak pernah lebih daripada 1 tahun. Kemudian yang kedua, semut senantiasa berbuat sesuatu yang terkadang tidak memikirkan kemampuannya. Dan celakanya lagi, terkadang barang yang dia angkat itu tidak berguna sama sekali untuk dirinya. Oleh karena itu, orang-orang yang berkarakter seperti semut ini, dia menumpuk-numpuk harta, dan dia lupa akan hakikat harta itu sendiri. Yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan min dhahabin." Andaikan manusia yang berkarakter seperti semut ini, manusia yang rakus ini, diberikan harta emas sebanyak 1 lembah, maka Nabi katakan ahabba ilaihi thaniyan, dia akan minta untuk diberikan 1 lembah emas lagi yang kedua. Walau u'tiya thaniyan, andaikan pun dia diberikan lembah yang kedua yang berisi emas yang begitu banyaknya, ahabba ilaihi thalithan, maka dia pun akan minta lembah yang ketiga untuk bisa mendapatkannya. Kemudian yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yasuddu jawfa bani adama illa turab yatubullahu ala man taba. Dan Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyetop kemauan kerakusan manusia yang berkarakter seperti semut ini illa turab, kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Maknanya adalah kecuali kematian datang menghampirinya. Ini yang pertama, manusia berkarakter seperti An-Naml atau semut. Kemudian yang kedua, pada surah yang ke-29 namanya Al-Ankabut. Al-Ankabut berarti laba-laba. Pelajarannya adalah di samping keistimewaannya juga yang luar biasa, yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quranul Karim, juga ada pelajaran-pelajaran penting yang tidak patut kita contoh. Rumah yang dia buat adalah untuk merangkap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dia tidak pandang siapa makhluknya.
dia tidak pandang bagaimana jenisnya, siapapun dia yang lewat, maka dia menjadi mangsanya. Bahkan yang lebih sadis lagi adalah ketika dia selesai melangsungkan perkawinan pun, maka si Wonder Woman, laba-laba betina, itu akan membunuh laba-laba jantan dengan cara yang begitu sadis, luar biasa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang berkarakter seperti laba-laba ini, dia tidak kenal siapa temannya, dia tidak tahu siapa kawannya, semuanya dihantamnya semuanya. Maka Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk rumah adalah rumahnya laba-laba. Kenapa demikian? Karena dia diciptakan untuk membunuh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah termuat dalam Al-Quranul Karim, surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl. An-Nahl yang berarti lebah. Sengatannya pun sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Dia pun sanggup untuk mati ketika mempertahankan harga dirinya. Bahkan sengatannya pun terbukti secara ilmiah bisa mengobati berbagai macam penyakit-penyakit. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Allah sebutkan bahwasanya lebah itu ternyata dia pun berada membuat rumah-rumah yang gampang dijangkau oleh manusia. Dia membuat rumah di gunung-gunung, kemudian di hutan-hutan, bahkan di tempat-tempat yang dihuni oleh manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berkarakter seperti lebah ini, yang pertama, dia senantiasa mengambil hal-hal yang baik. Dia makan dengan hal-hal yang baik lagi halal. Dia beraktivitas dengan mengedepankan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, manusia yang berkarakter seperti lebah ini, dia mengeluarkan madu. Artinya apa? Memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesamanya. Dan yang ketiga, dimanapun dia berada, dia tidak pernah merusak lingkungannya. Dia akan tunjukkan bahwa Islam adalah agama sebagai rahmatan lil alamin, mendatangkan rahmat dan kasih sayang kepada sesamanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga makhluk Allah yang sangat termasuk makhluk Allah yang kecil, bahkan dianggap remeh oleh manusia. Namun ternyata nama-nama mereka Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quranul Karim, yang penuh dengan pelajaran-pelajaran baik yang bisa diambil sebagai contoh maupun hal-hal yang mesti untuk dihindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua termasuk orang-orang beriman dan bertakwa, senantiasa ingat akan tujuan hidup kita, dari mana kita datang, di mana kita berada, dan kemana kita akan pergi. Ketahuilah jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di bawah tanah yang sedang kita duduki pada saat ini banyak makhluk-makhluk Allah yang telah wafat, telah meninggal dunia. Mereka ingin balik ke alam dunia ini hanya beberapa saat untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih ada di alam dunia ini jangan menyia-nyiakan kehidupan ini. Ketahuilah bahwasanya ruh kita datang dari Allah, tiba masanya akan kembali kepada Allah. Harta kita, jasad kita, rumah kita, kendaraan kita datang dari tanah, tiba pun masanya akan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.